Lalu bagaimana melacak atau menelusuri pemilik sebuah akun media sosial? Sulitkah ini dilakukan? Kita bahas bersama pakar keamanan siber Alphonse Tanujaya. Selamat malam Mas Alphonse. Malam Friska. Mas Alphonse, sebenarnya apakah sulit untuk menelusuri siapa pemilik sebuah akun meskipun misalnya jejak digital itu sudah lama sekali? Tergantung pengelolanya ya. Kalau dalam kasus Fufu Fafa ini kan pengelolanya Kaskus, jadi ya silakan ditelusuri ke Kaskus datanya kan dia tahu yang akses dari IP mana. Cuman IP itu nggak menjamin bahwa itu pasti orang yang bersangkutan. Tapi itu merupakan jalan-jalan yang baik untuk mencari dan tetapi itu kan kasusnya hampir 10 tahun yang lalu 2014 kita ingat waktu itu kan di Indonesia terjadi polarisasi ya yang cukup berat ya, cebong kampret yang berbahaya untuk Indonesia. Kita terpecah belah gitu loh. Dan saya agak prihatin sih mengapa hal itu diangkat hari ini, siapa yang mengangkat itu, karena kalau terjadi perpecahan di Indonesia yang paling rugi itu bangsa Indonesia loh. Yang untung siapa? Yang untung segolongan yang memiliki kepentingan dan negara saingan Indonesia. Kalau kita di sini terpecah belah, nanti diadu domba antara presiden dengan wapresnya, kita nggak bisa berjalan government-nya, masyarakat Indonesia yang paling menderita. Saya harap masyarakat menyadari hal ini dan jangan mudah terpancing dan dibodohi kayak seperti dulu kita dijajah 350 tahun karena kita terpecah belah gitu. Artinya teks dan konteksnya jangan mudah diadu domba untuk itu ya, Mas Alphonse. Ya, jadi ini kan mengangkat sesuatu dulu sempat diangkat kok ini Fufu Fafa ini waktu 2014 dan sempat dibahas juga. Lalu kenapa hari ini diangkat lagi? Apa tujuannya gitu? Itu yang perlu kita pertanyakan. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah politik menurut pandangan saya, politik ini hari ini jambu dia besok tuh jambu bol gitu. Ya itu wajar sesuatu yang cair. Politis yang sejati itu adalah seseorang yang bisa mengesampingkan kepentingan pribadi, dikesampingkan dan kepentingan yang lebih besar. Mas Alphonse. Jadi adanya kepentingan lebih besar ini, jangan gara-gara kepentingan pribadinya terus kata dijelek-jelekan lalu terjadi permusuhan, tapi kepentingan lebih besarnya jadi terpecah belah. Hal itu yang perlu kita sadari. Nah sekarang itu kan lagi ramai adalah tracing pemiliknya, tapi kalau Kominfo bilang akan umumkan nama pemilik akun Fufu Fafa. Nah apakah ini tidak akan melanggar perlindungan data pribadi? Karena kita saat misalnya punya akun media sosial kan ada ketentuan perlindungan data pribadi untuk tidak bisa disebarluaskan untuk pihak tertentu. Saya juga bingung, maksudnya gini, Kominfo ingin melacak Fufu Fafa ini, siapa yang melaporkan, apa kepentingannya, apakah presidennya merasa tersinggung? Tadi kita lihat sendiri dari Gerindra bilang, presiden tidak ambil pusing, dibahas pun tidak gitu. Lalu untuk apa dicari-cari gitu loh. Nah itu yang perlu menjadi poinnya kan. Loh yang presidennya nggak mau permasalahkan, berjiwa sangat besar dan melihat bahwa ada sesuatu yang lebih besar ini, ya mengapa ini diulik-ulik terus, apa tujuannya, yang menurut pandangan saya cukup memprihatinkan. Yang kita cobalah dewasa sedikit lah untuk hal-hal yang seperti ini. Tapi seharusnya tidak perlu ditelusuri siapa pemilik akunnya, lalu diumumkan siapa yang berada di balik akun itu menurut Mas Alphonse kalau dari segi keamanan siber? Saya tidak melihat ada ancaman keamanan cyber. Di sini kan hanya akun Fufu Fafa itu dikatakan melontarkan kata-kata yang tidak pantas. Ada yang membicarakan soal yang sangat pribadi, menyerang gitu. Itu terjadinya waktu Pilpres yang 2014. Lalu diangkat hari ini itu kan tidak relevan gitu. Hari ini kan politisinya waktu itu bersaing, sekarang sudah tidak bersaing lagi. Untuk apa diungkit-ungkit lagi? Dulu berbeda, sekarang mereka sudah bersama. So what's the point gitu? I don't see the point of ini mengangkat hal-hal seperti ini. Dan kita lihat kan untuk jejak digital 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, ini setiap musim pemilu selalu, pilkada juga, Pilpres juga sama. Apa yang Mas Alphonse lihat bahwa jejak digital ini artinya tidak bisa terhapus secara utuh begitu. Jadi apa yang kita tuangkan di media sosial, yaitu akan bisa terekam selamanya. Setuju. Jadi kita perlu menyadari bahwa jika kita beraktivitas di media sosial, ada satu hukum di internet. Once it is in the internet, it is there forever. Jadi sekali Anda posting sesuatu,
Anda posting foto, Anda posting komen atau apa, itu akan ada di sana selamanya. Walaupun Anda sudah delete, Anda batalkan, itu orang sudah capture, itu akan ada di sana selamanya. Jadi kita harus berhati-hati dan bijak dalam beraktivitas di media sosial dan berhati-hati, jangan sembarangan posting sesuatu karena emosional atau posting ingin tenar atau apa, karena ya kalau Anda melanggar etika atau norma ya Anda akan berurusan dengan penegak hukum dan ya biasanya penyesalan itu terlambat gitu loh sesudah terjadi. Bahkan dalam hitungan second pun itu masih bisa di-capture, masih bisa digandakan begitu ya capture-annya atau tangkapan di layarnya begitu ya Mas Alphonse? Biasanya antar pihak yang bertikai mereka sudah memantau dan direkam otomatis. Jadi Anda hati-hati kalau Anda sedang bertikai atau sedang berkompetisi atau apa dengan pihak ini, mereka akan memantau akun Anda dengan sangat ketat dan apa yang pernah Anda postingkan walaupun cuma sekian detik lalu Anda hapus, mereka berhasil capture, ya itu sudah menjadi bukti yang valid. Itu yang perlu Anda sadari. Bagaimana pula kita menyadari keamanan untuk mengunggah sesuatu di media sosial, tulisankah, gambarkah, jikalau ada kesalahan begitu manusiawi, misalnya mengupload sesuatu tidak pantas dan sebagainya lalu dihapus. Tidak adakah cara untuk memang secara permanen menghapus itu kecuali untuk menutup akun? Menutup akun juga tidak menolong. Bukan Kalau kamu solusi sudah juga. posting sesuatu, kamu tutup akun itu juga nggak menolong. Jadi hukumnya tadi, once it is in the internet, it is there forever. Jadi sebelum Anda posting, sebelum Anda lakukan sesuatu, bijak. Sebelum Anda forward, misalnya ada satu berita atau informasi yang, wah ini seru banget nih. Itu akan diberikan sedemikian rupa karena manusia pada dasarnya ingin mempercayai apa berita yang diyakininya, bukan kebenaran. Jadi kalau misalnya ada satu data yang misalnya ada informasi video atau apa yang Anda, wah menarik sekali, ini aku yakin nih bener nih. Nah Anda jangan posting dulu. Lalu cara ngeceknya gimana? Bisa nggak pakai AI atau pakai apa dipalsukan? Cara ngeceknya mudah, Anda nggak perlu jadi ahli AI atau ahli security. Anda cek di media mainstream. Kalau ada di media mainstream, boleh Anda sebarkan, tapi Anda hati-hati, Anda tetap bertanggung jawab. Tapi kalau tidak ada di media mainstream, semeyakinkan apapun konten itu, saya sarankan jangan Anda sebarkan jika bisa berdampak negatif untuk Anda. Karena konsekuensinya ya Anda yang tanggung, bukan Anda yang create kontennya, tapi hanya cukup Anda menyebarkan kontennya, Anda sudah bisa dijerat dengan hukuman yang cukup berat. Dan kalaupun misalnya tadi untuk Mas Alphonse sempat bilang bahwa tidak relevan kalau untuk mencari siapa nama pemilik akunnya kalau Kominfo memang akan melakukan itu. Artinya segala sesuatunya kalaupun pemerintah ingin mengungkap data pemilik akun tidak bisa dilakukan kecuali itu terkait dengan tindak pidana. Begitu Mas Alphonse? Tidak relevan dalam arti Kominfo ini kerjanya banyak. Hari ini kita lihat Indodex ini lagi pusing. Indodex tuh diretas gitu. Masih banyak hal yang lebih penting dilakukan. Ini kok malah fokusnya ngurusin Fufu-Fafa yang udah 2014. Dan kalau keungkap pun terjadi perpecahan di Indonesia, untuk apa? There is no point. Tingkatkanlah keamanan cyber di Indonesia. Bantulah si Indodex, bantulah perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan keamanannya. Yang viral-viral begitu, yang kurang bermanfaat dan berdampak negatif, ya disadarkan. Kominfo ngomong ke masyarakat, tolonglah ini kalau diungkap terus ini terjadi perpecahan atau apa, ngapain, apa gunanya. Nah hal-hal seperti itu kan bukannya malah udah makin panas, makin viral, makin digosok lagi biar makin ramai lagi. Nah, hal-hal seperti ini yang kurang dewasa ya rasanya. Tapi the main point dari kasus Fufu-Fafa ini atau ramainya Fufu-Fafa ini adalah hati-hati dalam posting sesuatu di media sosial ya Mas Alphonse, tidak ada yang bisa ditarik kembali. Setuju sekali. Jadi sekali Anda posting itu nggak akan hilang dan lihat aja udah 10 tahun masih diungkit-ungkit. Jadi nah, itu kita belajar dari situ. Once you post something in the internet, it will be forever in the internet. Jadi harus hati-hati banget. Terima kasih banyak Mas Alphonse Tanujaya, pakar keamanan siber. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.